pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Semuanya sehat-sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita mulai dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Amin, cukup. Nah, kalian hari ini kabarnya bagaimana? Sehat-sehat? Ada yang sakit hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada. Yang tidak masuk siapa ya? Mbak Sinta. Mbak Sinta kenapa? Sakit? Ya tadi ibunya Mbak Sinta sudah bilang sama ibu kalau Mbak Sinta hari ini tidak bisa masuk karena sakit. Kita doakan semoga Mbak Sinta cepat sembuh dan cepat masuk ke sekolah lagi ya. Sekarang ibu akan absen kalian yang masuk hari ini. Sebentar. Mbak Andin masuk, Mas Adit masuk, Mbak Citra masuk, Mbak Devi masuk. Alhamdulillah yang masuk hari ini banyak ya, yang tidak masuk cuma satu saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lakukan seperti kebiasaan kita sehari, seperti kebiasaan kita sebelumnya. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya sikap sempurna. Kita mulainya bernyanyi sekarang. Dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, cukup. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi makna dan pengalaman bersatu dalam keberagaman di sekolah bahasa Indonesia, menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi. Terus yang ketiga, mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu. Nah, di sini siapa yang suka makan umbi-umbian? Banyak ya yang suka. Umbi-umbian itu sangat baik dikonsumsi oleh tubuh kita karena mengandung banyak vitamin yang berguna untuk tubuh kita. Dan umbi-umbian banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan mereka, kebutuhan bahan makanan, untuk bumbu-bumbuan, untuk sayur, untuk makanan. Nah, jadi kita harus menyukai segala macam umbi. Jadi kita tidak boleh tidak suka, jadi kita harus makan. Nah, pembelajaran kita hari ini apa ya? Siapa yang tahu? Ya, kita mempelajari buku tema 1, subtema 4, pembelajaran 4. Nah, sekarang kalian coba buka buku siswa halaman 32, pembelajaran 4. Di situ ada berbagai jenis tumbuhan dan perkembangan umbi. Nah, coba kalian perhatikan gambar 1 ya. Itu ada gambar apa? Siapa yang berani menyebutkan?
Ya, ada gambar bawang merah, bengkoang, dan umbi jalar. Nah, coba kalian jelaskan bentuk dari masing-masing gambar tersebut. Ada yang bisa menjelaskan bentuknya? Iya, benar. Jadi, bawang merah itu bentuknya bulat, kecil, dan berwarna merah. Mempunyai rasa yang sangat pengar dan pedas. Terus untuk umbi yang kedua itu bengkoang, itu warnanya putih, bentuknya bulat, dan besarnya sekitar segini. Itu rasanya manis, menyegarkan, dan punya banyak air. Terus yang ketiga itu umbi jalar. Umbi jalar nanti bentuknya panjang, dia punya dua warna, yaitu warna putih, satu warna putih dan kulitnya berwarna ungu atau kecoklatan. Itu rasanya manis dan bisa dikonsumsi dengan berbagai cara. Ada yang direbus, dikukus. Nah, tahukah kamu ketiga gambar tersebut adalah tumbuhan umbi? Apakah tumbuhan umbi itu? Ada yang bisa menjelaskan? Tumbuhan umbi merupakan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Ada beberapa jenis umbi, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Kalian buka halaman selanjutnya. Di situ ada jenis-jenis umbi atau macam-macam umbi. Jadi, umbi itu merupakan satu bentuk tanaman yang memiliki berbagai jenis atau variasi. Biasanya, jenis tanaman ini berupa tanaman sayur atau batang. Umbi merupakan jenis tanaman yang menyimpan zat cadangan makanan dalam batang yang tumbuh di bawah tanah. Zat yang terkumpul ini biasanya berupa pati sehingga membuat umbi tumbuh besar dan mengembang bulat. Ada beberapa jenis umbi, diantaranya bawang-bawangan. Ada 3 jenis bawang ya, yaitu bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Terus yang kedua ada wortel. Wortel adalah jenis umbi yang mengandung vitamin, serat, dan karbohidrat yang baik untuk tubuh, terutama mata. Yang ketiga, kentang. Kentang adalah jenis umbi yang dengan sumber nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Yang keempat, ada ketela. Ada ketela pohon atau singkong. Itu adalah jenis umbi yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Yang kelima, umbi jalar. Ada banyak sekali umbi jalar dengan rasa yang berbeda-beda. Terus yang keenam, itu ada talas. Talas merupakan umbi yang cukup hambar. Terus yang ketujuh ada suwek. Suwek merupakan jenis umbi yang biasanya digunakan untuk pengganti nasi. Nah, yang kedelapan itu ada uwi. Uwi merupakan umbi yang mirip dengan suwek, namun daging umbinya warnanya itu putih keunguan. Yang kesembilan ada bengkoang.
Bengkoang memiliki bentuk khas seperti gasing memiliki daging berwarna putih dan rasa yang manis. Yang ke-10 ada gembili, adalah umbi dengan pohon yang membuat seperti memiliki rasa manis dengan daging yang lembut. Nah, itu adalah beberapa jenis umbi-umbian. Ada yang belum paham jenis umbi? Apakah ada pertanyaan mengenai jenis-jenis umbi, anak-anak? Alhamdulillah, semuanya berarti sudah paham ya, karena tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kalian buka halaman selanjutnya. Di situ ada pertanyaan. Nah, kalian coba baca kembali artikel di atas, kemudian jawablah pertanyaan yang ada di halaman 34 dengan saksama. Ibu akan memberi waktu kalian 10 menit. Baik, karena waktunya sudah habis, kalian ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Apa judul bacaan di atas? Kita bahas saja bareng-bareng ya. Ya, jenis-jenis umbi. Yang kedua, tulislah pengertian dari tumbuhan umbi. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis umbi. Yang keempat, ada kesimpulan dari bacaan di atas. Baik, karena nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu soalnya cukup mempunyai jawaban yang panjang, Ibu minta ketua kelas untuk mengumpulkan jawaban dari teman-teman ya. Nanti dikumpulkan di meja Ibu. Nah, sekarang ada soal diskusi nih. Jadi, setelah membaca bacaan di atas, carilah berbagai jenis umbi yang ada di sekitarmu. Kemudian tulislah persamaan dan perbedaan umbi-umbi tersebut. Jadi, Ibu akan memberi tugas ke kalian mengenai mengenai umbi-umbian. Jadi nanti Ibu akan sampaikan di akhir pembelajaran ya. Terus ini yang selanjutnya di halaman 35, coba kalian buka. Itu ada sebuah bacaan, dan Ibu akan membacakan bacaan itu ya. Kalian dengarkan baik-baik. Suatu pagi di lapangan sekolah sedang diadakan pembelajaran olahraga. Murid-murid kelas 3 bersama-sama melakukan pemanasan mengelilingi lapangan 3 kali putaran. Setelah mereka melakukan pemanasan, mereka menunggu Pak Guru olahraga datang sambil bermain dan berbincang dengan temannya. Beberapa saat kemudian Pak Guru datang membawakan sebuah bambu untuk memberi praktek olahraga. Lalu Pak Guru memberikan pelajaran mengenai materi olahraga yang akan mereka lakukan hari ini. Murid pun mendengarkan dengan saksama. Setelah mereka mengerti, permainan lari dan lompat bambu pun dimulai dengan santai sebelum dilakukannya penilaian. Anak-anak sangat senang dengan olahraga ini karena sangat menarik, dan secara bergantian anak-anak memegang sisi bambu dan yang lain melompat. Setelah anak-anak selesai bermain, Pak Guru Pak Guru memutuskan untuk memulai penilaian lari dan lompat bambu. Anak-anak sangat optimis dan yakin mendapatkan nilai yang bagus. Jadi di pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pentingnya bekerja sama, bermain, lompat bambu. Jadi Ibu akan memutarkan sebuah video mengenai lompat bambu.
botol atau alat lain yang bisa kalian gunakan di sekitar rumah. Lompat zigzag. Lakukan gerakan lompat zigzag sebanyak 10 kali pengulangan. Dalam video ini, pada saat kalian melakukan, itu baru dihitung 1 kali melakukan. Jadi, kalian ulangi gerakan tersebut sebanyak 10 kali bolak-balik. Loncat zigzag. Sekarang, kita akan masuk loncat zigzag. Loncat zigzag ini menggunakan 2 kaki sebagai tumpuan. Kita harus meloncat ke kun yang ada di sekitar kalian atau alat lain yang bisa kalian gunakan ya. Persiapan. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali pengulangan. Mulai dari batas pertama sampai batas keempat, lakukan gerakan tersebut dalam 10 kali pengulangan. Kegiatan praktek di rumah ini kalian videokan dan dokumentasikan dengan baik. Terima kasih. Disiapkan adalah sandal, sepatu, bot. Nah, video yang baru saja Ibu putarkan itu merupakan materi mengenai lompat dan lompat bambu. Jadi di sini ada yang baik, pentingnya bekerja sama, yaitu bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara kedua pemegang bambu dengan pemainnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi sebelumnya yaitu bermain lompat bambu yaitu sebuah kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama, maka akan membahayakan keduanya, pemegang bambu maupun pemainnya. Tanpa tangan pemegang bambu bisa terjepit dan begitu juga dengan pemainnya bisa melukai kakinya. Jika tidak ada kerjasama yang baik akan terjadi kejadian seperti itu. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika mereka tidak konsentrasi, lalu jika keduanya tidak berkonsentrasi, maka akan sangat berbahaya. Jadi bermain lompat bambu ini melatih kerjasama dan juga konsentrasi dari pemain dan juga pemegang bambunya. Jadi ibu akan memberi tugas kalian, yaitu kerjakan halaman 33, mencari atau mengisi kolom itu. Kalian mencari berbagai jenis umbi yang ada di sekitar kalian, bisa bengkoang, bisa bawang merah, bawang putih. Lalu kalian cari persamaan dan perbedaannya. Misalnya bawang merah sama bawang putih. Bawang merah mempunyai persamaan dengan bawang putih, yaitu sama-sama mempunyai rasa pengar. Lalu perbedaannya, bawang merah memiliki warna merah, bawang putih memiliki bawang putih. Nah, seperti itu. Kalian coba cari sebanyak mungkin, lalu dikumpulkan minggu depan ya, pas hari Senin. Jadi ibu akan beri waktu kalian 1 minggu untuk mengerjakan tugas itu. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Jika ada kesalahan dari ibu minta maaf. Dan kalian nanti pulangnya hati-hati, langsung pulang. Jangan berhenti dulu di rumah teman atau di mana. Kalian nanti dicariin sama ibu kalian. Jadi pulangnya hati-hati, jaga kesehatan. Besok kita ketemu lagi hari Selasa.
Oke? Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.